Maafkan Firda, Pak. Firda akan tetap menikah dengan Mas Bayu. Firda gak akan meninggalkan bayi ini di panti. Firda gak mau bayi ini bernasib sama seperti Firda yang dibuang oleh orang tua. Tangis Firda terdengar mencekat. Pa, jangan paksa Firda. Hargai pilihan dia. Doakan untuk pernikahannya. Dina ikut menangis. Untuk apa mendoakan? Dia sudah memilih sendiri. Kebaikanku ditolak dan dia masih memilih laki-laki ini. Silakan ikuti pilihanmu, Firda. Saya gak mau tahu lagi dengan kehidupanmu. Kamu bukan bagian dari keluarga ini. Tandas Irwan. Dia beranjak dan berlalu dengan sejuta kecewa dan amarah yang menyesakkan dada. Firda menangis sesenggukan. Bayu menggenggam tangannya untuk menguatkan. Dina memeluk putrinya. Tangis membanjir. Dina meminta maaf atas perkataan pedas suaminya. Menikahlah dengan Bayu, Firda. Mama doakan yang terbaik. Kalian harus saling menyayangi, menghargai, menepikan ego di saat ada permasalahan. Ingat selalu akan adanya bayi yang membutuhkan kasih sayang yang lengkap dari orang tuanya. Firda hanya mengangguk, masih dengan tangis derasnya. Ia tahu, kedatangannya ke rumah hanya akan menambah luka karena kerasnya hati sang papa. Setidaknya ia masih bisa bertemu dengan sang mama yang selalu tulus mendoakannya. Mama titip Firda, jaga Firda dan bayi kalian baik-baik. Lanjut Dina seraya melirik Bayu dengan mata yang sudah sembab. Bayu mengangguk pelan. Saya pasti akan menjaga mereka. Firda dan Bayu berjalan beriringan keluar rumah dengan perasaan bercampur-campur. Begitu sedih dan terluka. Air mata masih membanjir di wajah Firda. Setiap langkah kaki yang menapak di halaman rumah orang tuanya yang megah, seakan ia hitung dan ia anggap sebagai pijakan terakhir di sana. Kamu bukan bagian dari keluarga ini. Kata-kata ini terdengar menggema di sudut hatinya. Lagi-lagi ia hanya bisa menangis. Bayu menghentikan langkahnya sejenak. Begitu juga dengan Firda. Bayu memegang kedua lengan Firda dan mengarahkan badannya untuk menghadapnya. Firda menangis sesenggukan. Bayu mengusap lelehan air mata itu dengan mata yang juga basah. Aku akan berusaha menjadi suami dan ayah terbaik. Aku akan berusaha mencari pekerjaan yang lebih baik atau membangun usaha sendiri untuk mencukupi kebutuhanmu dan anak kita. Mungkin saat ini aku belum bisa ngasih apa yang papa kamu kasih selama kamu tinggal di rumah ini. Tapi aku janji, aku gak akan mencampakkanmu seperti papa mencampakkanmu. Firda mengangguk pelan. Bibirnya tak sanggup berkata-kata karena masih hanyut dalam suasana yang begitu sedih. Di sudut lain, Irwan mengamati kedua sejoli itu dari tirai kamarnya. Dari awal dia memang tak menyetujui istrinya untuk mengasuh Firda. Bayi yang dibuang orang tuanya karena diduga, ia bayi yang terlahir dari hasil perzinahan. Irwan tak mau mengasuh anak yang tak jelas asal-usulnya. Tentu rasa sayang terbangun dengan sendirinya di saat bayi kecil itu tumbuh dengan lucunya. Ia menangis saat lapar. Ia begitu menggemaskan dengan celotehannya. Ia tertatih dan memegang kuat jari-jarinya saat belajar berjalan. Dan ia tertawa lebar saat dirinya menyanyikan sebuah lagu. Pria itu akan menggantikannya, bertanggung jawab atas putrinya. Pria yang telah merusak putrinya. Ia meragukan laki-laki itu. Ia membencinya, sangat membencinya. Bayu dan Firda telah melakukan perbuatan hina yang menorehkan aib. Dia merasa tak lagi punya muka ketika orang-orang di sekitarnya, bahkan juga kerabat membicarakan sang putri bungsu yang hamil di luar nikah. Dadanya serasa sesak, seperti ada yang menghimpit. Anak yang sudah dibesarkan dengan penuh kasih sayang pun, pada akhirnya tega menikamnya. Ia tumbuh di luar harapan, menyakiti, melukai, dan menginjak-injak harga dirinya. Dia tak akan menerimanya kembali, juga anak dalam kandungannya. Dia tak akan mengakui. Matanya berkaca. Ia tahan sekuat mungkin agar bulir bening itu tak jatuh.
Ia tampil tegar di luar, meski hatinya sudah bergerimis dan menganak sungai. Saya terima nikah dan kawinnya Firda Zeranita dengan mas kawin tersebut tunai, ucap Bayu lantang. Sah saudara-saudara? Sah. Alhamdulillah. Bayu mengusap wajahnya. Setitik air mata berlinang karena terharu dan bahagia. Firda juga merasa lega, bahagia, dan ia pun menangis. Sebelumnya ia begitu takut menghadapi pernikahan. Dia tahu, asal-usulnya tak jelas. Identitas orang tuanya tidak diketahui. Ia sempat bertanya, bagaimana saat akad nanti? Namaku pakai binti siapa? Paman Dadang menjelaskan bahwa tidak menyebutkan kata binti bla bla bla, tidak mengurangi keabsahan pernikahan, karena hal tersebut bukan rukun pernikahan. Boleh saja tidak menyebutkan embel-embel binti atau bin. Dalam akad yang terpenting, ada kehadiran suami, wali, dan 2 saksi. Firda menggunakan wali hakim. 2 saksi pernikahan mereka adalah Paman Dadang dan Reiga. Firda merasa terharu atas kehadiran 2 sahabat terbaiknya, Nara dan Tasya yang ikut mendampinginya di KUA. Argan, suami Nara, tak bisa ikut karena mengisi seminar di Jogja. Reiga dan Diandra juga turut hadir. Pihak orang tua baik dari Bayu maupun Firda tidak ada yang datang. Hal ini menerbitkan kesedihan yang begitu mendalam di hati Firda. Papa dan mamanya benar-benar tak datang. Namun ia bisa memaklumi alasan mamanya tak datang. Sebelumnya mamanya sempat menelpon, mendoakan agar pernikahan berjalan lancar. Ia tak bisa datang karena dilarang keras oleh suaminya. Ia tak bisa melawan. Firda melangkah beriringan bersama Bayu, keluar dari ruangan KUA yang sebelumnya digunakan untuk prosesi akad. Firda tampil cantik dengan balutan wedding dress muslimah yang diberikan Diandra. Ia hanya memoles wajahnya dengan make up tipis. Kesedihan dan jejak air mata masih membasah di wajahnya. Ia menerima pelukan dari Tasya, Nara, Diandra, juga Gia, sahabat semasa SMA yang selama ini menampungnya dengan ikhlas di rumahnya selama Firda mengurus segala sesuatu di Bandung. Ia memeluk satu persatu teman-teman terbaiknya dengan tangis yang kembali menderas. Di momen krusial dalam hidupnya, hanya teman-temannya yang hadir mendampingi, sedang papa dan mamanya tak bisa menyaksikan momen sakral itu. Fir, sekarang kamu udah jadi istri Mas Bayu. Ini adalah tahapan awal buat kamu untuk membangun rumah tangga bersama Mas Bayu. Mudah-mudahan rumah tangga kalian diberkahi Allah. Nara tersenyum menepuk pelan pipi Firda. Amin. Firda mengangguk sembari menyeka bulir bening yang masih menetes membasahi pipi. Ia menatap lembut Nara yang terlihat cantik dengan hijabnya, serta Tasya yang tersenyum lembut padanya. Dia melirik ke arah suaminya yang tengah berbincang dengan Reiga. Mas, selamat ya mas. Aku cuma bisa doain agar rumah tangga Mas Bayu menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Ibu nitip salam dan berdoa juga untuk pernikahan Mas Bayu dan Firda. Aku yakin suatu saat, hati bapak akan luluh. Reiga menepuk bahu kakaknya. Bayu mengangguk dengan sudut mata yang terlihat berkaca. Dia belum memberitahu Reiga bahwa dia bukanlah kakak kandung Reiga, melainkan kakak sepupunya. Ia bersyukur memiliki seorang adik yang begitu baik dan selalu mendukungnya dalam kebaikan. Setiap teringat bahwa dia bukan anak kandung orang tuanya, dan menyadari adik satu-satunya ini bukanlah adik kandungnya, ada rasa perih yang menjalar, dan tak bisa dideskripsikan bagaimana rasa sakitnya. Diandra menatap Bayu dengan rasa haru, bahagia, berkecamuk menjadi satu. Tak ada hal yang lebih mengharukan selain melepas sahabat terbaik menapaki kehidupan barunya. Jika orang beranggapan bahwa tidak ada persahabatan murni antara laki-laki dan perempuan, tidak dengannya dan Bayu. Mereka murni bersahabat, saling mendukung kala masing-masing menggapai cintanya. Selamat ya Bay, rasanya semua doa sudah diwakili oleh Reiga. Aku yakin satu hal, pernikahan ini akan menjadi jembatan untuk belajar lebih banyak lagi tentang kehidupan. Aku yakin, kamu dan Firda sanggup menghadapi apapun. Diandra mengusap matanya yang membasah. Bayu mengangguk sekali lagi. Rei, Di, kalian orang-orang terbaik dalam kehidupanku.
Memiliki saudara dan sahabat sebaik dan luar biasa seperti kalian adalah anugerah luar biasa untukku. Aku gak tahu lagi harus ngomong apa. Aku juga bangga sama Mas Bayu. Mas Bayu sudah melangkah sampai detik ini adalah perjalanan panjang yang luar biasa. Dan Mas Bayu sudah menghadapi banyak permasalahan. Mas Bayu bisa bertahan sejauh ini adalah sesuatu yang harus disyukuri. Reiga tersenyum. Akhirnya ia sampai di titik di mana ia melepas sang kakak untuk menapaki lembaran baru. Sebagai seorang suami dan calon ayah. Sekali lagi, Bayu berpelukan dengan adiknya. Reiga menepuk-nepuk punggung kakaknya yang masih terisak. Saat Bayu kembali teringat akan statusnya yang bukan anak kandung dari bapak ibunya, luka itu kembali menganga.